perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil project based learning kami, yaitu studi kelayakan bisnis era laundry. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang bisnis laundry merupakan salah satu jenis usaha yang semakin berkembang terutama di daerah perkotaan. Oleh karena itu penting untuk melakukan kajian terhadap berbagai aspek guna mengetahui apakah bisnis laundry ini layak untuk dijalankan. Studi kelayakan akan dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek utama, yaitu aspek pasar dan pemasaran, teknik dan teknologi manajemen, hukum ekonomi, lingkungan, serta keuangan. Penilaian dari berbagai aspek ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi dan tantangan dalam menjalankan bisnis laundry di lokasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis kelayakan bisnis laundry yang akan didirikan di lokasi Jakarta Barat, Kalideres. 2. Mengidentifikasi potensi pasar dan menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan daya saing usaha. Yang ketiga, menentukan kebutuhan teknis dan teknologi yang mendukung efisiensi dan kualitas layanan laundry. Yang keempat, menyusun struktur organisasi dan sistem manajemen operasional yang sesuai dengan skala usaha. Yang kelima, menilai aspek hukum, ekonomi, lingkungan, dan keuangan sebagai dasar pengambilan investasi. Yang ketiga yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, 1. Bagi calon pengusaha memberikan panduan. 2. Bagi peneliti atau mahasiswa menjadi referensi dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, bagi masyarakat sekitar memberikan solusi layanan laundry yang berkualitas dan terjangkau. Kemudian yang keempat adalah landasan teori. Landasan teorinya yaitu studi kelayakan bisnis adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu ide dapat dilayakkan untuk dijalankan secara teknis, ekonomis, dan operasional. Maka tujuan utama dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menilai apakah rencana bisnis dapat berjalan dengan menguntungkan, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan investasi. Studi kelayakan bisnis tahun ini akan dibahas dalam 5 aspek utama, yaitu aspek pasar dan pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen, hukum ekonomi lingkungan, serta keuangan. Yang kelima yaitu masih jenis aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada dari segmen pasar, yang kedua ada analisis permintaan pasar, yang ketiga ada strategi pemasaran, yang keempat ada dari lokasi usahanya. Dari keempat ini, jenis aspeknya itu paling penting yaitu dari segmen pasarnya, di mana di kawasan tersebut dapat menjangkau berbagai segmen pasar seperti pekerja kantoran, keluarga, penduduk, dan bisnis hotel dan penginapan. Serta strategi pemasarannya itu dengan menggunakan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Dan untuk menjangkau pelanggan, menawarkan promo atau diskon menarik bagi pelanggan pertama kali. Selanjutnya yaitu peralatan laundry dari aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Selain peralatannya yaitu ada sistem manajemen digitalnya dan ada pemilihan bahan pembersih ramah lingkungan. Jadi untuk deterjennya yang ramah lingkungan dapat menarik pelanggan yang peduli terhadap isu keberlanjutan, jadi nilai tambah bagi bisnis laundry yang ingin menonjol kelebihan dalam aspek lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Baik, di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang kelima yaitu penilaian aspek keuangan. Di sini ada proyeksi keuangan, yaitu ada investasi awal. Biaya investasi awal untuk bisnis laundry mencakup pembelian mesin cuci, pengering, perlengkapan laundry, serta renovasi tempat usaha, totalnya 40 juta. Sudah termasuk sewa tempat dan lain-lain. Biaya operasional harian meliputi gaji karyawan, biaya energi, listrik, air, bahan pembersih, serta biaya transportasi untuk pengantaran dan penjemputan pakaian. Dikisar dari 1 tahun per bulannya gaji karyawan 4 juta, 2 orang. Pengeluaran 5 juta dan sisanya mengembalikan modal awal dengan omset 15 juta per bulan. Sini ada pendapatan. Pendapatan utama berasal dari biaya laundry berdasarkan pakaian yang dicuci, layanan tambahan seperti pengantaran, dapat meningkatkan pendapatan. Dengan fasilitas yang ada, laundry memberikan layanan ekspresi reguler, satuan, dan kiloan. Karena sudah masuk ke laundry full service. Jadi pendapatan dilihat dari kiloan baju yang dicuci dengan harga per kilonya Rp8.000 dengan minimal 3 kilo pakaian. Nah, di sini ada analisis profitabilitas. Mengingat kebutuhan pasar yang tinggi akan layanan laundry, terutama di kawasan yang teridentifikasi, bisnis ini memiliki potensi profitabilitas yang baik dengan margin keuntungan yang menguntungkan dan biaya operasional yang terkontrol. Bisnis ini dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan bisnis laundry di lokasi Jakarta Barat, Kalideres, Jalan Peta Barat, nomor 10008B ini menunjukkan potensi yang sangat baik untuk dijalankan dengan pasar yang luas, teknologi yang mendukung, serta manajemen yang efektif. Bisnis laundry ini dapat berkembang menjadi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi para calon pengusaha laundry untuk melakukan perencanaan matang dan memperhatikan setiap aspek yang telah dibahas agar usaha ini dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum menjalankan bisnis laundry di Jakarta Barat, Kalideres. Lakukan survei lapangan terlebih dahulu. Sebelum memulai usaha, penting untuk melakukan survei secara langsung terhadap calon pelanggan, kompetitor, serta kondisi lingkungan sekitar. Lokasi usaha, terapkan sistem digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan. Disarankan menggunakan sistem digital seperti aplikasi pemesanan online, pelacakan statusan laundry, dan sistem pembayaran non tunai. Nah, di sini ada fokus pada layanan penggalangan. Yang pertama itu pelayanan yang ramah, cepat, dan hasil cucian yang rapi.
dan bersih akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat reputasi usaha. Jaga kualitas dan kebersihan operasional, penggunaan mesin modern dan deterjen berkualitas harus diimbangi dengan pengelolaan limbah dan kebersihan tempat usaha yang sesuai standar. Di sini ada pertimbangan kemitraan atau waralaba franchise, dan juga ada jika usaha telah berkembang opsi ekspansi melalui kemitraan atau sistem waralaba dapat menjadi strategi pertumbuhan yang menjanjikan. Nah, selanjutnya ada rekomendasi. Untuk menunjang keberhasilan bisnis laundry, berikut beberapa rekomendasi konkret. Yang pertama, mulai dengan skala menegah, menggunakan 3 sampai 4 mesin cuci dan pengering serta kayak pekerja. Itu minimal 2 staf operasional. Nah, yang kedua ada buat paket layanan. Ya, misalnya paket bulanan khusus anak kos, kayak karyawan, mahasiswa, atau layanan ekspres 3 jam selesai dengan biaya tambahan. Ada juga promosi awal, lakuin kayak promosi awal pada bulan pertama seperti kayak potongan 30% bagi pelanggan baru atau gratis antar jemput. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi berkala. Lakukan evaluasi bulanan terhadap keuangan, kepuasan pelanggan, dan efektivitas operasional. Sudah cukup sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan jenis aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk segmentasi pasar bisnis laundry di kawasan tersebut dapat menjangkau berbagai segmen pasar seperti pekerja kantoran, mahasiswa, keluarga, serta bisnis hotel atau penginapan. Untuk kawasan yang padat penduduk dan berdekatan dengan pusat perkantoran atau kampus, terdapat peluang besar untuk menyasar mahasiswa dan pekerja yang membutuhkan jasa laundry cepat dan efisien. Untuk analisis permintaan pasar, di kawasan ini permintaan akan jasa laundry cenderung tinggi karena gaya hidup masyarakat yang sangat sibuk, serta tingkat kepemilikan alat pencuci pakaian yang rendah. Dengan demikian, layanan laundry menjadi pilihan utama karena kemudahan, kecepatan, kualitas yang terjamin. Untuk segmentasi pasar di sini, promosi kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook untuk menjangkau pelanggan potensial dengan menawarkan promo atau diskon yang menarik bagi pelanggan pertama kali tentunya. Lokasi usaha yang strategis dekat dengan area padat penduduk dan perkantoran tentunya sangat memberikan keuntungan besar. Dengan lokasi ini, bisnis laundry yang dapat menghemat biaya transportasi dan lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. Untuk harga, di sini cukup menawarkan harga yang sangat kompetitif dengan layanan yang cepat dan hasil yang memuaskan akan meningkatkan daya tarik pelanggan. Oke, berikutnya di sini ada yang kedua, aspek teknik dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Untuk peralatan laundry, penggunaan mesin cuci dan pengering otomatis yang sangat efisien dan hemat energi tentunya sangat penting untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan kecepatan layanan. Untuk di sini menggunakan mesin laundry itu ada 4 mesin, 2 pengering dan 2 mesin, dan 2 mesin setrika uap boiler. Teknologi ini juga memungkinkan untuk mengurangi kerusakan pada pakaian tentunya, meningkatkan kualitas layanan, dan mempercepat waktu proses. Untuk berikutnya, sistem manajemen digital. Penggunaan sistem manajemen berbasis perangkat lunak atau aplikasi mobile untuk memantau status pencucian dan pengiriman barang, serta untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran secara online. Sistem manajemen yang baik juga dapat mengatur jadwal operasional, pengelola inventaris, serta kontrol terhadap biaya operasional seperti bahan pembersih dan energi, yaitu menggunakan aplikasi SmartLink, jadi laundrynya tidak perlu lagi untuk mengasih nota kertas lagi. Pemilihan bahan pembersih ramah lingkungan. Penggunaan deterjen yang ramah lingkungan dapat menarik pelanggan yang peduli terhadap isu keberlanjutan. Ini juga menjadi nilai tambahan bagi bisnis laundry yang ingin menonjolkan kelebihan dalam aspek lingkungan. Untuk yang ketiga, di sini penilaian aspek manajemen. Struktur organisasi dalam bisnis laundry ini biasanya cukup sederhana. Pemilik atau manajer bertanggung jawab atas keputusan strategis, sementara karyawan menangani operasional harian seperti mesin cuci, mengeringkan, melipat pakaian, dan melayani pelanggan tentunya. Pekerja perlu dilatih untuk memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan ramah kepada pelanggan. Untuk manajemen operasional, perencanaan operasional yang baik sangat penting untuk memastikan kelancaran bisnis. Hal ini meliputi pengelola waktu pekerjaan laundry, pengaturan jumlah staf, serta pengelolaan stok bahan baku seperti deterjen dan pewangi. Manajemen yang efektif akan memaksimalkan efisien dan meminimalkan pemborosan. Dan berikutnya di sini yang keempat itu ada penilaian aspek hukum, ekonomi, lingkungan. Untuk yang pertama di sini ada aspek hukum. Untuk mendirikan usaha laundry diperlukan izin usaha dari pemerintah daerah setempat. Bisnis ini harus memenuhi ketentuan hukum terkait kebersihan dan pengelola limbah. Adanya kontrak atau kesepakatan tertulis dan pemasok bahan baku seperti deterjen dan mesin cuci, dan juga pelanggan untuk menjamin kualitas dan tanggung jawab bisnis. Berikutnya ada aspek ekonomi, permintaan pasar. Dengan perkembangan ekonomi yang terus meningkat, terutama di kawasan urban,
permintaan terhadap jasa laundry diperkirakan terus meningkat. Untuk daya beli konsumen di sini menyasar segmen pasar yang sesuai dengan daya beli konsumen adalah langkah penting. Bisnis ini dapat mengembangkan layanan dengan berbagai paket harga untuk segmen pasar yang berbeda, seperti paket bulanan karyawan atau mahasiswa. Untuk aspek lingkungan di sini, tentunya pengelola limbah deterjen dan air bekas mesin cuci harus sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku. Menerapkan sistem daur ulang air atau menggunakan bahan pembersih yang ramah lingkungan dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan. Selain itu, pemilihan mesin cuci yang hemat energi air akan membantu mengurangi jejak karbon dan biaya operasional. Oke, selanjutnya ini kita ada kesimpulan. Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan, bisnis laundry di lokasi Jakarta Barat Kalitas dan Kota Barat nomor 108B ini menunjukkan potensi yang sangat baik untuk dijalankan. Dengan pasar yang luas, teknologi yang mendukung, serta manajemen yang efektif, bisnis laundry ini dapat berkembang menjadi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi para calon pengusaha laundry untuk melakukan perjalanan yang matang dan memperhatikan secara aspek yang telah dibahas agar usaha ini dapat berjalan dengan optimal. Sarannya yaitu berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan berikut beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum menjalankan bisnis laundry di Jakarta Barat. Lakukan survei lapangan terlebih dahulu. Terus, sebelum memulai usaha, penting untuk melakukan survei secara langsung terhadap calon pelanggan, kompetitor, serta kondisi lingkungan sekitar lokasi usaha. Terapkan sistem digitalisasi. Untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan, disarankan menggunakan sistem digital seperti aplikasi pemesanan online, pelacakan status laundry, dan sistem pembayaran non tunai. Fokus pada layanan pelanggan. Pelayanan yang ramah, cepat, dan hasil cucian yang rapi dan bersih akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat reputasi usaha. Jaga kualitas dan kebersihan operasional. Penggunaan mesin modern dan deterjen berkualitas atau harus diimbangi dengan pengelolaan limbah dan kebersihan tempat usaha yang sesuai standar. Pertimbangkan kemitraan atau waralaba franchise jika usaha telah berkembang. Opsi ekspansi melalui kemitraan atau sistem waralaba dapat menjadi strategi pertumbuhan yang menjadi. Sekian dari kita. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.